Hai Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, apa kabarnya nih? Luar biasa pastinya. Ketemu lagi dengan kami di sini, ada Mas Mahendra Eka Saputra Dan tentunya Mas Angga, di Guru Kreatif tempat nongkrongnya guru-guru Inovatif. Mantap. Sehat Mas Mahe? Alhamdulillah. Apa kabar? Luar biasa. Oke, Mas Mahe, ini menarik. Saya punya artikel. Waduh, berat Saya sekali punya langsung. artikel. Enggak, artikel santai aja, cuma buat obrolan ringan aja. Tentang apa nih? Guru di Jakarta Timur lepas kendali pukul siswa gara-gara main bola. Zaman sekarang, Guru hari ini mukul siswa karena main bola. masih ada. Ini killer nih guru di Mas Mahe nih. Berarti masih ada ya? Ada guru killer. Saya kira tuh masih di zaman kita dulu tuh masih Mas relate. Mahe pernah ngalamin kekilleran guru selevel apa paling tinggi Mas Mahe? Oke. Aduh, ini menarik kalau inget guru killer itu. Saya punya pengalaman waktu di masa SMP. Nggak tahu ya, sekarang masih ada nggak beliau. SMP, oke. Gitu ya. Tapi kita nggak usah sebut nama lah Iya, ya. nggak usah. Tapi beliau ini sebenarnya orang yang baik gitu. Oke. Dalam arti punya kesan manis, Oke. meskipun killer. Ya, Nah, ini sedikit sekiller apa masalahnya kan di situ? Kurang lebih ceritanya begini. Jadi guru yang pernah saya punya guru killer gitu di masa SMP, itu adalah guru. Kira-kira guru apa kalau guru killer identik? Fisika, kimia, Fisika, matematika, Eksak dong. eksak ya pastilah. Guru Guru killer olahraga saya. paling nggak olahraga. Guru killer saya adalah guru seni musik. Wadaw, seni musik killer. Seni musik killer. Oke. Yang terjadi saat itu adalah Ya. Mas Angga. Jadi kami itu laki-laki itu dipanggil ke depan. Laki-laki dipanggil ke depan kelas. Yuk, yang laki-laki ke depan. Oke. Ya, kami itu waktu itu ujian semacam tes memainkan seruling. Suling. Suling. Oke. Di saat tes itu kita semua berbaris. Di depan Cowok-cowok kelas. itu semua. Di depan Iya, kelas. iya, semua Oke. berjejer. Semua satu kelas itu berdiri di depan kelas, cowok semua. Semua Menggunakan- siswa laki-laki baris di depan kelas, menggunakan suling. pegang suling. Suling, Oke. memainkan sebuah nada, sebuah lagu. Oke. Nah, beliau cara ngetesnya adalah beliau tidak menghadap ke kita. Dia diem, kemudian ayo kita mainkan. 1, 2, 3, set. Dan tiba-tiba ada bunyi, tit, ada pasti selalu ada Fals. nada di mana bukan fals, kayak agak Mencetnya slip gitu. nggak pas ya? Iya, Oke, nggak oke. pas lubangnya gitu. Iya, Dan iya. itu akan bunyinya pas, otomatis akan jadi Kepleset. melengking gitu. Iya, betul, Nah, betul, disitulah ketika terdengar ada suara melengking Uh-uh. itu, beliau tahu siapa orangnya, siapa pelakunya. Berasal dari suling Dari- yang mana? Oke. Padahal gurunya berdiri di depan. Karena dia guru seni musik, ya Iya. wajar lah Nggak ya. tahu gimana cara beliau Terus? melihat gitu ya. Heeh. Set, dateng, tampar, pak gitu. Ketika suling masih di mulut, Enggak dong. patah dong giginya. Enggak sih, enggak sampai segitu ya. Diturun dulu, Ditampar tapi. tampar. Gitu. Bener-bener ditampar. Ditampar. Mau nyobain Mas Angga? Enggak. Ini guru seni musik cowok-cewek nih. Cewek. Waduh. Dan Tapi yang ditampar Mas Mahe atau bukan? saya kebetulan saat itu kena juga. Kepleset juga nadanya ya. Kena ngerasain. Jadi bukan cuma satu saat itu. Oke. Jadi ada beberapa orang. Ada beberapa yang aman gitu. Tampar ya. Ngerasain tamparan beliau. Sekarang kalau guru nampar murid, lapor polisi Mas Mahe. Udah pasti. Lapor polisi. Udah langsung di snapgram, langsung di wah gampang gitu kan. Nah, Iya. di saat ini kok masih ada, itu yang saya pribadi agak Tapi kaget. menurut Mas Mahe setuju nggak sih sama reaksi guru yang agak keras ya dalam tanda kutip ya? Kalau di zaman kita, kita udah jadul banget ya. Maksudnya di saat itu Oke, kita bicara era 90 2000-an iya, ya. Oke. saya pribadi merasa bahwa tamparan itu mungkin ada beberapa mungkin ada ngerasain efek psikologis gitu ya, mungkin ada under pressure dan sebagainya. Tapi di kami ini yang para laki-laki yang berandal mungkin gitu ya. Kita setelah ditampar, abis itu ketawa-tawa gitu mungkin setelah selesai, tapi setelah nanti kita mau lulus tuh waktu di kelas 3, kami merindukan sosok beliau Sosok ibu guru ini ya. yang menggampar kami. Oke, jadi sebenarnya ibu guru yang menampar ini sebenarnya bukan killer yang asal kita benci. hajar aja, Iya, betul. bukan dibenci. Betul. Justru mungkin kedekatannya lebih dekat nih dibanding guru-guru lain sama siswa. Dan ketika dia di luar kelas sangat ramah sekali guru ini. Tapi di dalam kelas disiplinnya Karena Mas Mahe, kalau luar saya biasa. punya pengalaman guru killer, memang killer. Oh, beda. Memang killer, nggak ada respect-respectnya gitu. Oh, alah, iya. Pokoknya iya. kalau papasan aja kalau ada beliau di situ ya kita minggir mendingan daripada kenapa-napa. Kalau gitu. kalau kami dulu
justru malah nyamperin. Hai Bu. Dan ketika sekarang kita bicara mungkin kesannya tetap baik. Kesan Betul. tampar itu bukan kesan emosional yang muncul gitu, Jadi bukan rindu. dendam, Jadi jadi rindu gitu kan. Lucu ya. Karena ada guru killer yang benar-benar killer. Mas Angga alamin. Ya salah satu saya, walaupun ya belum sampai kena tampar sih ya, tapi memang terkenal killer Dan dan semua orang satu sekolah takut. Bahkan guru-guru takut juga sama dia gitu. Kepala sekolahnya? Gitu. Kepala sekolah punya wewenang lain lah. Iya. Nah, tapi masalah Mas Mahe, kalau kita bicara sekarang gitu ya, yang tadi kita sempat bahas ada guru mukul murid pasti akan polisi paling tidak. Yes. Atau orang tua datang lebih marah lagi. Kalau kita dipukul guru, ngadu ke orang tua mukul kita kan. Tapi kalau sekarang ya murid nggak lapor ke orang tua dia dipukul, orang tua ke sekolah gitu lapor polisi gitu. Nah, masalahnya menurut Mas Mahe sekarang ya masih ada nggak sih guru yang memposisikan diri dia jadi guru yang killer? Kalau dari tadi cerita Mas Angga dari artikel tadi, faktanya ada ya. Faktanya ada ya. Tapi apakah agak kaget? Apakah dari sisi Mas Guru dan Mbak Guru di rumah juga beranggapan ini masih relevan nggak sih? Iya, kita apa ya? Sebenarnya kan killer itu karakter yang dipilih ya, betul nggak? Mau protagonis atau antagonis? Betul. Jadi sebenarnya kan Mas Guru dan Mbak Guru di rumah ini kan bisa milih karakter. mau jadi peran yang mana? Betul. Mau jadi orang tuanya anak-anak yang disayangi, yang bisa nongkrong bareng setiap istirahat, atau jadi yang ditakuti sekalian. Betul. Itu kan pilihan ya. Pilihan. Nah sekarang dengan keadaan perkembangan dunia pendidikan dan anak-anak kita sekarang itu apakah masih relevan nih karakter ini masih dipilih gitu ya? Makanya agak aneh, tapi nggak tahu juga ya, karena kan saya juga nggak di kita nggak tahu keadaan gitu ya. Gimana kalau kita tanya salah satu Mas Guru atau Mbak Guru yang di rumah ya, kita coba sambungan ya. Lebih pas untuk kita. Oke, di sini ada seorang Mbak Guru namanya Mbak Putri nih. Hai Mbak Putri. Halo Mbak Putri. Hai. Wah Mbak Putri, apa kabar Mbak Putri? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke. Mbak Putri ini guru kan ya? Iya. Kalau boleh tahu guru mata pelajaran apa Mbak Putri? Mata pelajaran yang paling banyak mengarangnya kira-kira apa tuh? Bahasa Indonesia dong. Tapi dari suaranya sih nggak killer nih kayaknya. Guru favorit kayaknya. Guru favorit nih. Oke, Mbak Putri kita lagi bahas tentang guru killer ya. Guru killer. Iya. Oke, pertama Mbak Putri termasuk guru killer atau galak nggak kalau lagi ngajar? Itu bisa disetting ya Mas ya. Nah benar kan, bisa disetting kan? Iya, kalau lagi ulangan saya pasti akan lebih disiplin sama anak-anak. Karena kan kalau mereka kebiasaan santai gitu ya. Kelas 1 ulangan, kedepannya kasihan sama anak-anak ya. Ngelunjak gitu ya Mbak ya. Iya. Betul. Oke, jadi benar Mas Mae. Karakter itu bisa kita pilih ya Mbak Putri ya. Betul. Nah, satu lagi tujuannya juga. Tergantung tujuannya, betul. Kalau Mbak Putri lebih dominan ke arah mana nih? Apa pas ujian doang killernya? Kayaknya sih gitu deh. Kayak gitu ya. Kalau hari-hari santai ya. Iya. Oke, lebih milih protagonis lah ya. Lebih memilih jalur baik-baik aja gitu. Tapi bukan kita tentu harus juga gitu. Betul. Oke. Iya. Segalak apa Mbak Putri pernah menzolimi siswa dalam tanda kutip? Pernah menzolimi maksudnya kegiatan bukan kegiatan apa? Reaksi paling keras ya yang Mbak Putri pernah lakukan di kelas itu terhadap siswa tuh seperti apa? Waktu itu saya pernah ngawas. Kan saya nggak kenal nih sama siswa ini nggak pernah saya diajar gitu ya. Oke. Gak ada beban berarti ya kalau nggak diajar ya. Saya nggak ngajar dia gitu. Betul. Nah pas saya masuk mungkin udah dengar kali ya waktu saya ngawas seperti apa. Ketika saya masuk mereka ada yang bilang astagfirullahaladzim, baca perhibuan pada bilang kayak gitu. Terus lagi nggak suka gitu saya masuk. Langsung Allahu Akbar gitu langsung nengok segitunya apa gitu. Oh berarti sudah terbangun ya kesan-kesan menyeramkannya ya di siswa ya. Suaranya tidak seperti antagonis. Iya, tidak perlu astagfirullahaladzim harus ini ya kalau dari suaranya. Oke. Iya. Oke, ngawas doang kok. Cuman ngawas doang ya. Pertamanya juga anak-anak yang saya ajar pada bilang, enggak deh kayaknya Puput nggak gitu pada bilang kayak gitu. Enggak kan ibu nggak galak ya, saya bilang kayak gitu. Pas ngawas si adik kelas yang saya ajar itu bisikin ke kelasnya, bener kak, ya kan? Berarti kan rumornya brandingnya berhasil. Branding Bu Putri untuk menjadi seorang pengawas yang tegas berhasil. Killer dari perspektif siswa berhasil. Betul. Artinya personal brandingnya berjalan gitu ya. Tapi Mas Mahe kalau kita bicara ujian harus berperan seperti yang Mbak Putri pilih itu menurut saya benar. Betul. Gitu.
Apalagi ketemu anak-anak kurang ajar macam kita dulu gitu ya. Apalagi anak sekarang gitu. Ya bukan berarti anak dulu nggak kurang ajar gitu, tapi perlu gitu. Iya. Mungkin tapi pendekatannya harus beda kali ya Mbak Putri ya. Kalau dengan anak sekarang, kalau anak dulu kan ketika gurunya killer takut ya, benar-benar takut walaupun ngedumel. Tapi kalau anak sekarang mungkin banyak ngelawannya nggak sih Mbak Putri? Kalau saya sih pas ngawas, ya teman-teman saya juga udah lihat, saya ngawas nggak banyak omong. Kalau misalnya saya lihat ada sesuatu, saya cuma ngulurin tangan saya aja, ya udah dia mau nggak mau ngasih apa yang dia pegang, saya nggak banyak omong. Ngeri. Tanpa banyak kata. Ini lebih serem daripada keluarkan. Iya. Itu sama kayak cewek kalau ditanya terserah gitu ya. Wah. Itu banyak makna, mendingan nurut aja gitu ya. Oke. Menarik ya pendekatan. Nih Mbak Putri berperan seperti itu apa ya? Ada referensinya dulu gitu ya. Atau hasil perenungan, oke ini kalau lagi ujian saya harus begini nih gitu. Atau pernah dapat ilmu skill arahan gitu ya dari senior atau dari mentor sebelumnya gitu Mbak Putri? Enggak sih, waktu itu pernah di sekolah yang lama. Itu pernah ngelihat ada guru yang lain gitu negurnya mungkin dengan cara yang beda, sama ibaratnya tegur dengan kalimat gitu. Anak itu ternyata kan nggak mempan ya kalau ditegur pakai kalimat. Saya merhatiin, oh ya udah, berarti kalau ditegur pakai kalimat nggak mempan, pakai sikap aja, mulut kita diam aja langsung lebih takut ya ternyata ya. Sikap kita aja gitu. Oke. Kebetulan Mbak Putri ngajar tingkat apa ya? SMA. Oh SMA. Wow, lebih berat lagi ya SMA. SMA aja bisa tahu kan bisa nyaut ya Mas ya. Betul. Lebih pinter jawabnya ya kalau SMA ya. Nah, kalau di sekolah Mbak Putri ada nggak yang guru yang terkenal killer ya, dalam artian nggak cuma pas ujian gitu ya? Ada nggak Mbak Putri? Memang begitu. Ada. Di setiap sekolah pasti ada ya. Tipe guru seperti itu, karena kan untuk menertibkan siswa. Kalau misalnya di setiap sekolah nggak ada guru yang sifatnya seperti itu, pasti anak-anak nggak akan tertib gitu ibaratnya. Jadi ibaratnya kalau kehidupan masyarakat nggak ada polisinya gitu ya Mbak Putri ya? Iya betul. Nah tapi pertanyaan saya tadi, guru yang mengambil peran itu sebenarnya settingan atau memang dia dari awal sudah memilih peran itu gitu? Ketika masuk emang udah begitu? Emang orangnya tegas. Emang orangnya begitu. Orangnya tegas sih Mas. Dan ketika gurunya itu udah tegas, mau nggak mau kepala sekolah menugaskan dia untuk ketertiban gitu ya. Kebetulan gitu. Ya kan mau nggak mau seperti itu kan. Oke. Nah, satu lagi. Saya masih penasaran satu hal. Bisa sejam bisa ini sebenarnya. Seru tuh. Iya. Padahal kita durasi kita nggak sampai sejam, tapi seru. Gini Mbak Putri. Mbak Putri pernah mengalami dulu sekolah ada guru killer gitu ya, dengan berbagai macam metode gitu ya, berbagai macam karakter gitu ya. Nah, kalau sekarang kan tadi kita pernah bahas tuh bahwa sekarang kalau ada guru mukul murid, polisi itu bisa gitu ya. Bisa dilaporin, orang tuanya datang marah-marah gitu ke gurunya gitu. Padahal kan ada alasannya kenapa kita keras dalam tanda kutip kepada siswa gitu ya Mbak Putri ya. Nah, pribadi menurut Mbak Putri, apakah masih relevan untuk karakteristik anak-anak siswa-siswa zaman sekarang untuk kita sebagai guru mengambil peran yang sedikit antagonis gitu ya? Kalaupun masih relevan, mungkin pendekatannya harus seperti apa sih Mbak Putri dengan karakteristik siswa yang sekarang gitu ya. Mbak Putri kan setiap hari bersentuhan sama siswa nih ya, yang generasinya jauh beda sama kita dulu mungkin ya gitu. Jadi ada nggak sih Mbak Putri menurut pendapat Mbak Putri sendiri terkait dengan guru killer ini? Bro, ini menurut saya pribadi ya. Iya, pribadi aja nggak apa-apa. Belum tentu pandangan saya ini akan bisa disamakan dengan guru-guru lain. Betul. Dan setiap guru juga punya karakternya ya, setiap guru punya tujuannya. Betul. Mau mengarahkan kedisiplinan itu di arah yang mana. Ada guru yang memang disiplin dari cara ngajarnya sudah disiplin karena maunya anak itu cepat paham. Ada juga guru yang memang disiplin dari tata aturan pakaian, yang memang lebih menyukai siswa yang semuanya rapi gitu dilihat oleh dia. Ada juga guru yang disiplin dalam hal tugas. Kalau tugas nggak selesai 0 misalnya gitu. Ada juga guru yang dalam hal akademik gitu ya, antagonisnya dalam hal itu. Sebenarnya saya sih kurang setuju kalau misalnya dibilang antagonis. Itu memang cara kami gitu ya, saya bilangnya cara kami sebagai guru untuk mendisiplinkan siswa. Tapi memang tidak semua sama caranya. Ada masing-masing fokusnya atau masing-masing disiplinnya. Mereka sebagai guru itu mau mendisiplinkan dari hal yang mana. Karena kan setiap guru punya karakteristik sendiri nih. Misalnya saya
misalnya saya punya model muka yang judes gitu, jadi saya nggak usah ngomong, akhirnya anak-anak udah takut duluan. Nah itu saya pakai lah ketika ngawas ya. Berarti Mbak Putri termasuk judes. Muka saya biasa aja gitu. Gitu kan, itu misalnya. Jadi kalau menurut saya sih bukan lebih ke antagonis, tapi bagaimana cara guru itu untuk lebih mendisiplinkan gitu ya. Siswa. Kalau anak SMA itu sendiri, mereka itu lebih mau contoh, Mas. Menurut saya ya, kan saya bahasa Indonesia. Ketika saya meminta anak untuk menulis puisi, mencontohkan gitu ya. Puisi kelihatannya sama orang-orang tuh gampang, tapi menurut anak-anak tuh susah karena mereka tuh nggak akrab dengan itu gitu ya. Pelajari ya, dan akrab juga. Akhirnya mereka saya minta untuk menulis puisi di buku, dan saya juga menulis puisi di papan tulis. Kita sama-sama membuat. Jadi ketika kita sama-sama membuat, anak-anak pun nurut sama kita gitu. Fair jadinya gitu ya Mbak ya. Iya, fair ya. Jangan cuma nyuruh doang Bu. Jadi kita sama-sama buat. Jadi cara saya seperti itu. Jadi anak-anak pun nurut sama saya gitu. Ketika saya mau memberikan tugas, oh iya Bu, siap Bu gitu. Jadi ketika kita bisa tukar sama anak-anak, ya anak-anak juga pasti akan ngikutin kok. Maksudnya akan ngikutin maunya kita, dan kasih tahu juga kita tuh belajar ini manfaatnya apa, biar anak-anak tahu manfaatnya, jadi mereka itu mau belajar gitu. Jadi pendekatannya yang harus kita sesuaikan gitu ya Mbak Putri ya. Iya. Mungkin karena anak-anak zaman sekarang nggak kayak kita zaman dulu ya yang nurut-nurut aja, betul. Anak zaman sekarang mah emang kenapa Bu belajar ini? Itu dia masalahnya. Iya. Betul. Jadi biar mereka paham, oh iya materinya buat ini, manfaat buat mereka ini, akhirnya mereka mau belajar. Artinya kita sebagai guru, Mas Guru dan Mbak Guru di rumah juga harus bisa menyesuaikan dirinya nih Mas Maya ya. Mungkin ada kan sekarang ini kan kondisinya ini ya Mbak Putri ya. Mungkin kita nggak bisa pungkiri juga generasi guru yang ada di Indonesia ini kan mungkin masih ada transisi nih ya. Masih mungkin sebagian besar masih yang generasi lama nih. Betul. Yang kalau ngasih tahu kamu nggak boleh begitu. Gitu ya, misalnya yang langsung direct gitu ya ngasih tahu. Padahal anak-anak sekarang nggak bisa begitu. Harus dengan oke, kalau kamu begini kamu tahu nggak resikonya? Ya, jadi saya tuh nggak menyalahkan anak. Saya nanya kalau misalnya kayak gitu gimana, kalau kamu mengalami seperti apa. Jadi yang salah siapa? Saya nanya. Malah dia minta maaf sama saya. Saya bilang nggak usah minta maaf sama saya, kamu minta maaf, kamu salahnya sama siapa? Betul. Jadi nggak bisa mereka itu disalahin. Jadi pendekatannya mungkin tetap kita butuh guru tegas, tapi pendekatannya yang berbeda, tidak bisa direct ya, karena generasi sekarang mungkin nggak bisa direct. Jadi komunikasinya yang harus dibangun ya Mbak Putri ya. Betul. Nah mungkin nanti di topik selanjutnya kita bisa bahas nih Mas Mahe, kita bisa undang Mbak Putri atau Mas Guru dan Mbak Guru lain yang bisa bahas tentang bagaimana sih pendekatan komunikasi sama anak yang mungkin biar tetap tegas, tanpa terasa bahwa kasar, killer seperti zaman kita dulu gitu ya. Mungkin tadi kalau bahasa Mbak Putri bukan antagonis, tapi kami menggunakan pendekatan. Pendekatan itu yang kita bahas nanti. Iya, bagaimana sih cara komunikasi yang antara guru dengan murid, misalkan murid yang apa ya? Nakal tuh bahasanya kasar apa ya? Murid yang agak susah untuk didisiplinkan gitu ya, atau unik gitu ya. Nah itu kan komunikasinya beda tuh ya Mbak Putri ya, harus pinter-pinter gurunya nih, nggak bisa pakai cara dulu gitu ya. Bahkan kita sendiri nih, kalaupun nggak ke siswa, ke anak-anak sendiri kan nggak bisa kayak dulu. Kita kan dulu sama orang tua mungkin makan pecutan, makan gesper gitu ya. Kalau sekarang kan nggak bisa begitu gitu ya. Jadi ternyata masih dibutuhkan. Berarti Mbak Putri setuju ya, kita masih butuh sosok-sosok Mas Guru dan Mbak Guru yang tegas ya. Tapi dengan pendekatan yang berbeda gitu Mbak Putri ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Cara kali ya, jangan pendekatan kan. Caranya yang harus ada teori khusus ya. Waduh. Iya betul. Mungkin caranya harus disesuaikan, dan ini butuh jam terbang nih Mas Mahini. Iya. Butuh jam terbang. Mbak Putri mungkin udah paham karakter siswanya, sudah punya pengalaman yang cukup. Enggak juga ya. Berarti apa Mbak Putri tipsnya kalau biar caranya tepat gitu, cara tegasnya tepat. Tipsnya menurut Mbak Putri terakhir nih sebelum kita closing. Oke, cara tegas yang tepat yang pertama itu kenali siswanya dulu. Kan kalau kita kenali pribadi siswa itu kan susah, tapi kita kenali satu kelas dari siswa itu karakternya seperti apa. Karena kan misalnya kelas A terkenalnya gimana, kelas B terkenalnya gimana, dan kita yang langkah kedua kita ambil tuh, misalnya kelas A terkenalnya berisik, kita ambil tuh kunci-kuncinya. Misalnya ada 3 orang yang suka nyeletuk, kita pegang terus, kita sebut terus namanya, kita tanya terus tentang materi, kita ajak ngobrol terus deh pokoknya, biar dia ikut tertarik gitu sama pelajaran kita, paham dengan kita, akhirnya dia mau nurut.
Itu. Ini teknik di pengelolaan kelas kali ya Mbak Putri. Ini bisa kita bahas nih Mas Mae di topik khusus nih. Ini cara saya. Iya, boleh. Saya, belum tentu cara guru. Pasti guru lain juga punya cara yang lebih baik lah. Betul. Karena setiap guru itu punya metode dan cara terbaik yang beda-beda. Betul dengan sekali. Guru yang juga luar biasa kan semuanya. Tapi caranya Mbak Putri bisa jadi inspirasi nih untuk guru-guru lain yang ya mungkin belum ketemu caranya. Dan faktanya sudah berhasil. Proven. Brandingnya sudah berhasil nih. Ya, sudah ada astagfirullahaladzim nih ketika ujian nih kan. Astagfirullahaladzim itu ya. Kalau saya nggak dengar sih, teman pengawas saya yang dengar. Tadi anak-anak istighfar begitu. Menarik. Oke Mbak Putri, terima kasih banyak. Iya. Mungkin nanti nextnya kalau kita undang lagi bersedia ya. Kita bahas topik yang lebih dalam lagi tentang pendekatan pengelolaan kelas ini, menarik nih. Berpengalaman, muda, jiwanya juga mungkin related sama kondisi saat ini gitu. Betul. Harus digali terus ilmu-ilmunya. Iya, nanti next ya Mbak Putri. Terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat terus, sukses terus, lancar-lancar semuanya Mbak Putri ya. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga untuk semuanya. Terima kasih Mbak Putri. Yo. Nah, gitu Mas Mae. Gimana menurut Mas Mae? Jadi ternyata menurut Mbak Putri tadi kita tetap butuh sosok guru yang berperan sebagai tadi kita nyebutnya guru killer, tapi setelah itu kita berubah. Kita ganti lah, guru yang tegas dalam hal untuk menertibkan, mendisiplinkan siswa gitu. Bener ya. Banget. Walaupun pendekatannya untuk zaman sekarang mungkin harus disesuaikan. Caranya harus disesuaikan. Betul. Ya. Menarik. Saya kira cukup ya? Cukup banget. Untuk hari ini banyak wawasan yang kita dapat, banyak insight yang kita dapat hari ini. Ya. Guru kreatif harus kita tutup dengan sesuatu yang bermanfaat Mas Mae. Quotes oke ya? Kita tutup dengan quotes ya. Oke, untuk hari ini quotesnya apa? Silakan Mas Mae. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handaya.